melanjutkan materi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang perilaku akhlak terpuji, yaitu jujur. Di sini ada yang tahu nggak jujur itu apa? Tidak bohong. Tidak bohong. Terus berkata dengan benar. Nah, betul. Terus Sesuai kenyataan. sesuai fakta. Ya. Nah, jujur adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada. Jujur berarti tidak berbohong, tidak curang, serta tidak menyembunyikan kebenaran. Dalam konteks yang lebih luas, jujur mencakup kesesuaian antara niat di hati, ucapan, lisan, dan tindakan nyata. Jujur adalah salah satu sifat terpuji yang sangat penting dalam Islam dan kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam sifat jujur dalam Islam apa aja? Siapa yang tahu? Ada berapa? 5. Yang pertama, Siddiq al-Qalbi, yaitu jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yang keempat, jujur pada diri sendiri. Yang kelima, jujur dalam janji. Nah, ada yang tahu nggak jujur dalam niat itu apa? Apa Bu? Nggak tahu. Nggak tahu ya, Ibu akan jelaskan ya. Ya. Jadi jujur dalam niat adalah tingkatan tertinggi dari kejujuran, yaitu memiliki niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan. Amal perbuatan yang tidak didasari niat yang tulus tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jujur dalam perkataan, ada yang tahu nggak? Fakta. Ya, yang lain? Menghindari dimarahin ibu. Ya, boleh. Ini Ibu akan jelaskan ya. Jadi jujur dalam perkataan itu berbicara sesuai dengan fakta dan kebenaran tanpa menambah atau mengurangi informasi, menghindari perkataan dusta dan fitnah. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan adalah melakukan tindakan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun norma sosial. Jujur pada diri sendiri, ada yang tahu nggak? Nggak boleh berbohong sama diri sendiri. Tidak boleh dusta sama diri sendiri. Mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terus tidak menipu diri sendiri. Terus tidak boleh sombong dan merendahkan diri sendiri secara berlebihan. Dan kita juga nggak boleh sombong atau menjelek-jelekan orang lain. Jujur dalam janji itu menepati janji yang telah diucapkan kepada orang lain. Ikat janji termasuk salah satu ciri orang yang munafik. Nah, ciri-ciri orang jujur itu yang pertama, selalu berkata benar. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, hatinya tenang, itu maksudnya tidak merasa gelisah atau takut karena tidak memiliki beban kebohongan. Nah, yang kelima, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, itu mampu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Nah, selanjutnya contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya siapa yang kalau misalnya ujian nyontek? Enggak. Berarti udah jujur semuanya ya. Terus siapa yang kalau berangkat sekolah sering terlambat? Ada yang sering terlambat gak? Pernah. Kenapa kok terlambat? Enggak, Om. Oh, enggak. Siangan Macet ibu. Oh, macet. Kalau berangkat harusnya lebih pagi lagi ya. Iya. Terus gak boleh mengambil barang temannya karena itu mencuri. Perilaku jujur di rumah itu apa contohnya? Membantu ibu. Izin sesuai fakta. Tidak boleh bohong ya kalau misalnya pergi ke teman, bilangnya kerja kelompok tapi pergi main. Tidak Nah, itu boleh siapa? Gak ada kan? Minta uang. Ya, gak boleh. Mengakui kesalahan jika melakukan perbuatan salah, tidak mengambil
uang milik orang tua. Siapa yang sering ngambil? Ilma. Biasanya kan nggak dikasih uang nih, uang buat jajan gitu kan, terus kayak tahu tempat dompetnya lah, terus biasanya ngambil tuh uang siapa, ada enggak gitu enggak? Izin aku. Oh izin. Izin ambil lebih. Oke, terus jujur di lingkungan masyarakat tahu nggak? Contohnya apa? Tidak menfitnah orang. Ya, karena menjelek-jelekan orang ya. Iya. Walaupun orang itu nggak baik sama kita, tapi kita juga nggak boleh kayak jahat gitu. Kita harus bersikap baik. Dia nakal duluan, Bu. Ya kalau itu ya mungkin dengan cara lain ya, jangan Kamu harus dijelek-jelekan. Nah, Nggak boleh begitu. terus manfaat bersikap jujur. Yang pertama mendapatkan kepercayaan, yang kedua mendatangkan kebaikan, yang ketiga meraih kesuksesan, dan yang keempat hidup tenang dan bahagia. Terus mendekatkan diri kepada Allah dan masuk surga. Dalil tentang kejujuran dalam Al-Quran dan hadis. Ibu bacakan ya. Ya. Ini artinya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena kejujuran menuntun kepada kebajikan dan kebajikan menuntun kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari materi ini kalian dapat apa yang kalian dapat pelajari dari materi ini? Perilaku jujur. Nggak boleh bohong. Gak boleh Kalau jujur bohong. akan menyesatkan kita. Kalau berbohong akan menyesatkan kita. Iya. Kalau jujur bisa masuk surga. Iya, betul, pintar. Ini Winda apa? Kalau jujur dapat uang banyak dari orang tua. Enggak. Nah, Ibu simpulkan ya dari materi yang Ibu jelaskan. Jadi jujur adalah akhlak mulia yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan memahami makna kejujuran, macam-macam serta manfaatnya, diharapkan siswa di sini dapat mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Guru dan orang tua juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran kepada anak melalui teladan, pendidikan, dan pembiasaan. Dengan demikian akan terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, dipercaya oleh masyarakat, dan diridhoi oleh Allah. Nah mungkin itu saja ya yang Ibu dapat jelaskan. Semoga materi Ibu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan Ibu harap kalian dapat menjadi siswa yang berperilaku jujur pada temannya, pada orang tua, kepada orang lain. Sekian dari Ibu, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, dan semoga kalian dapat menerapkannya di lingkungan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.